Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin news update sekaligus juga ngobrol ringan terkait satu pemain yang masih terdaftar sebagai pemain Manchester United. Sempat gua bahas di beberapa konten sebelumnya. Banyak juga sobat Football United yang menanyakan, siapa lagi kalau bukan tentang Mason Greenwood. Dikabarkan oleh Omar Gerrich dari The Athletic kalau Mason Greenwood ini dibebaskan dengan jaminan ya, setelah private hearing atau ya persidangan secara private ya. Pemain 21 tahun ini datang ke sidang ya dengan tuntutan usaha pemerkosaan, lalu juga kekerasan di situ ya. Tapi akhirnya ya dibebaskan. Manchester United telah mengatakan sebelumnya kalau dia belum akan kembali latihan atau dilibatkan di pertandingan sampai dengan kabar selanjutnya ya, update selanjutnya. Sang pemain sendiri ini masih dikontrak atau masih ada kontrak di Manchester United sampai dengan 2025 atau masih ada 3 tahun lagi. Bagaimana ini menurut gua? Ya, sudah dibebaskan dengan jaminan. Ini kejutan menurut gua ya. Tapi tetap ada dua hal menurut gua yang akan sangat berpengaruh dengan Mason Greenwood. Nomor satu adalah, ada tiga hal yang masih akan berpengaruh. Paling tidak jangka pendek sampai dengan jangka menengah bagi seorang Mason Greenwood. Nomor satu adalah urusan hukum ya. Karena menurut gua mungkin belum 100% ini prosesnya ya, walaupun sudah dibebaskan dengan jaminan ya kan. Lalu yang kedua ya branding klub ya kan, bagaimana citra dari Manchester United, dan tentu saja ini juga harus dipertimbangkan betul. Oke, dia pemain multi talenta betul, tapi bagaimana selanjutnya? Sudah berkali-kali loh, bukan cuman kali ini saja. Ini kan ada kasus-kasus sebelumnya juga. Ini harus dihadapi oleh Manchester United kalau seandainya memang Manchester United ini ingin melibatkan lagi seorang Mason Greenwood. Kita tahu bersama Marko Arnautovic gagal memperkuat Manchester United karena ada tekanan dari fans, tekanan dari supporter kepada manajemen terkait dengan tingkah laku dari seorang Marko Arnautovic sendiri, sehingga akhirnya klub memutuskan tidak jadi mendatangkan Marko Arnautovic. Jadi menurut gue branding klub ini kan juga sangat penting ya, muka dalam tanda kutip dari klub ke global ini juga harus dipertimbangkan. Dan menurut gue ya bagaimana ini nanti klub menghandle masalah Mason Greenwood ini yang sangat berkaitan erat dengan klub. Ini juga akan jadi tantangan sih menurut gue. Lalu ketiga, bagi sang pemain itu sendiri, bagaimana bisa mengembalikan performanya dengan fokus yang masih belum ke sepak bola ya kan. Kondisi fisik, kondisi teknis, belum lagi integrasi nanti terhadap klub, terhadap tim, terhadap pelatih. Bagaimana mentalnya bisa kembali atau tidak dan lain-lain. Menurut gue akumulasi dari tiga hal itu ya, seperti yang gue katakan di video gue sebelumnya, ya lupakan saja si Mason Greenwood menurut gue. Sampai dengan saat ini, gue masih belum mengerti kenapa Manchester United tidak memutuskan kontrak dari Mason Greenwood. Apakah kompensasi? Ataukah memang ada rencana lain ya? Cuman menurut gue sebagai seorang fans yang ringan amatiran, gue melihat akan banyak resistensi nanti, artinya penolakan ya, dari fans, terutama fans akamsi, kalau Mason Greenwood kembali sih, apalagi dalam waktu dekat. Kenapa? Karena tindakan kriminal yang dilakukan, yang dengan bukti yang jelas ya kan, ada video dan lain-lain, ini kan menyangkut lawan jenis, belum lagi viral, videonya juga ditonton orang banyak, kejadian pada saat itu sangat-sangat besar ya kan. Ini kan hal yang sensitif menurut gue, salah satu hal yang sensitif gitu loh, terkait juga dengan ya usaha pemerkosaan, lalu ada pemukulan, kekerasan dan lain-lain, dimana kampanye untuk
melawan hal tersebut ini kan secara global juga cukup besar ya. Dan Manchester United sebagai klub ini kan juga memiliki branding yang global. Dan menurut gue ini akan menjadi apa ya, tantangan besar sih dengan harga yang sangat mahal menurut gue. Dan kalau soal masalah hal teknis, gue selalu berpikiran selalu ada pemain lain di dunia ini gitu loh. Gue sepakat memang dia merupakan pemain yang multi talenta ya kan, diakui juga oleh Sir Alex Ferguson contohnya, dan juga beberapa legenda dari Manchester United mengatakan memang wah pada saat itu ya dia memang pemain bagus, bertalenta, punya peluang untuk memecahkan rekor Wayne Rooney bahkan sebagai pencetak gol terbanyak klub. Tapi ya dengan tingkah laku yang di luar lapangan seperti ini sangat-sangat mencederai ya, melukai bukan hanya dirinya dia sendiri, karir sebagai seorang pemain sepak bola, klub, tapi juga fans. Terutama mungkin dari fans wanita ya, menurut gue ringan amatiran. Dan ini tentu saja tidak mudah sih. Jadi gue ngobrol ringan membahas tentang artikel tadi, pendapat gue masih sama sih. Lupakan Mason Greenwood, masih banyak pemain lain ya. Di dalam Manchester United sendiri kita masih punya pemain bertalenta macam Garnacho contohnya ya kan. Di posisi sayap juga tentu saja skill karakternya memang berbeda sih, memang betul, tapi menurut gua kita masih punya pilihan lain gitu loh. Ataupun juga di luar Manchester United, gue yakin masih banyak pemain yang punya potensi yang sama cerahnya atau bahkan mungkin lebih cerah lagi. Sehingga sih gue berpikir dan gue masih memegang apa yang gue katakan, ya lupakan saja Mason Greenwood, masih banyak pemain lain. Dan gue sebagai fans ringan amatiran ini juga penasaran, lebih ke penasaran sih sebenarnya bagaimana klub ya menangani hal tersebut, karena ternyata dia masih belum dicoret, bahkan namanya didaftarkan sebagai pemain yang ada di squad Manchester United ya kan. Nomor 11 pun juga masih ada. Artinya tidak diserahkan ke pemain lain. Gue juga penasaran nih apa yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag ya kan terkait dengan hal ini, karena menurut gue juga pastinya ada peran dari Erik ten Hag, di mana peran Erik ten Hag di squad ini semakin lama semakin kuat, dan menurut gue itu bagus dan bikin gue penasaran secara spesifik tentang Mason Greenwood ini bagaimana. Cuman in the end ya kita lihat saja perkembangannya bagaimana. Kurang lebih itu dulu bagaimana menurut Sobat Football United. Drop di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.